Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih di kanal Forem 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-17 dengan topik tentang nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-17 ini kita memulai bagian pertama dari 16 penglihatan yang diperoleh Rasul Yohanes, yaitu mengapa Tuhan perlu datang pada kali kedua dan apa tanda-tandanya. Pada bagian yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, judul kita ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi isi kepala kita semua. Bahkan jauh daripada sebelum masa kita, pertanyaan ini sudah dikumandangkan banyak manusia dari bukit di timur Yerusalem. Sebagaimana yang telah kita ulas sebelumnya, adalah sangat sulit menelaah kitab Wahyu secara utuh tanpa membuat chamber atau kamar-kamar untuk memisahkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Kamar-kamar itu kita buat secara global, yaitu sebelum Yesus Kristus datang, pada saat Dia telah datang, dan apa kejadian sesudah Dia datang. Sebagai gambaran kita semua, maka ada baiknya kita mengulangi topik yang akan kita bahas, sebagaimana telah kita ungkapkan di episode ke-12. Bila di episode 12 kita memulai dari atas ke bawah, maka di sini kita akan mengurutkan dari bawah sampai ke klimaks. Sebenarnya, seluruh bagian pokok bahasan kita di sini juga boleh dikatakan adalah merupakan tanda-tanda atau minimal bagian dari peristiwa kedatangan Tuhan kembali pada kali kedua. Sekalipun demikian, kita tetap akan melihat tanda-tanda tersebut baik secara umum maupun secara khusus. Urutan tersebut dapat kita tuliskan sekaligus kita menyelipkan pertanyaan yang memungkinkan bisa ada di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda kedatangan Tuhan kembali pada kali kedua. Yang kedua, pengangkatan gereja. Apakah gereja juga akan mengalami kesengsaraan besar? Yang ketiga, tahta pengadilan Kristus. Yang keempat, Liga 10 Bangsa. Kemunculan Antikristus. Yang kelima, perjanjian 7 tahun demi tercapainya perdamaian di Israel. Yang keenam, masa sebelum perjanjian 7 tahun. Peran Liga 10 Bangsa yang akan bersekutu dalam persekutuan politis. Yang ketujuh, Babel Gerejawi. Yang kedelapan, keadaan pemerintahan dunia yang akan datang, serta kaitannya dengan berakhirnya agama-agama di dunia. Yang kesembilan, kesengsaraan besar.
Yang ke-10, penghancuran terakhir Babilonia yang diistilahkan sebagai Armageddon. Yang ke-11, kedatangan Kristus pada kali kedua. Yang ke-12, kebangkitan pertama. Yang ke-13, keadaan pada saat kedatangan Kristus pada kali kedua. Yang ke-14, kerajaan 1000 tahun yang berintikan pemulihan Israel. Yang ke-15, penghakiman tahta putih besar. Yang ke-16, langit baru dan bumi baru. Inilah keseluruhan topik yang akan kita bahas. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan belajar kami untuk melihat mengapa Tuhan perlu datang pada kali kedua, serta melihat apa tanda-tandanya. Kiranya Engkau bukakan pintu hikmat-Mu agar kami mampu melihat ciri-ciri kedatangan Tuhan yang sesuai dengan nubuat orang-orang pilihan-Mu, sampai mata kami dapat bersaksi betapa semua adalah kebenaran belaka dari Tuhan, dan membuat kami semakin berhati-hati menjalani hidup kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah di bukit adalah perikop khotbah Yesus Kristus yang paling terkenal. Dia melakukannya di Bukit Zaitun, di timur Yerusalem. Melihat tipikal ajaran Yesus Kristus di bukit ini memperlihatkan dia mulai menunjukkan tentang keberadaannya yang sesungguhnya. Ajaran-ajaran yang memang berasal bukan dari dunia ini. Dari ajaran yang sederhana sampai ke rumit dan sulit dinalar. Dari ajaran yang lembut sampai yang keras. Dengan mendalami khotbah di bukit ini, maka kita akan melihat sebuah perbedaan yang tajam dari ajaran-ajaran Tuhan sebelumnya. Jauh sebelum peristiwa ini, Yesus Kristus mengajar dalam konteks Dia memperlihatkan posisi Allah yang ingin menyelamatkan seluruh manusia, tetapi juga sekaligus memperlihatkan semua diserahkan kepada manusia itu sendiri. Meskipun di balik itu tetap ada konsekuensinya. Pilihan menolak itu tidak membuat kita bisa menghindar dari konsekuensi, karena kita mendiami tempat yang memang Dia ciptakan, miliknya sendiri. Tetapi di saat mengajar dalam perikop khotbah di bukit, Dia tidak mengajar manusia dalam konteks memberi keselamatan, karena konteks keselamatan itu sendiri sudah selesai. Yesus Kristus mengajar di sini untuk kesinambungan misinya, yaitu mempersiapkan manusia-manusia yang layak menjadi penghuni kerajaan sorga. Jadi, konsep khotbah di bukit adalah ajakan untuk mereformasi cara pikir manusia, bagaimana seharusnya bersikap setelah menerima keselamatan. Dengan demikian, ketika Yesus Kristus naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi manusia, maka Dia akan kembali untuk menjemput orang-orang yang telah dipersiapkannya ini. Saudara-saudara yang terkasih,
khotbah yang diadakan 2 hari sebelum Paskah atau 3 hari sebelum penyalibannya ini memang sekaligus diadakan Tuhan untuk meredakan dan menjawab kegelisahan hati para murid-muridnya, terlebih 4 murid utamanya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Kegelisahan yang muncul dikarenakan meningkatnya pergesekan atau pertikaian antara Yesus Kristus dan para muridnya terhadap para pemimpin agama Yahudi. Bahkan, di mata para murid tidak hanya sekedar masalah perbedaan pengajaran lagi, melainkan sudah mengarah kepada kecenderungan membunuh Yesus Kristus. Bagi para murid Tuhan, pergerakan mereka terasa sudah berakhir. Bayangan merdeka dari penjajahan Romawi sudah lenyap. 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus Kristus. Tidak tampak adanya sebuah upaya menyusun sebuah kekuatan untuk menghadapi sebuah pertempuran. Inilah situasi yang dihadapi para murid. Tidak terlihat sebuah progres yang diperuntukkan untuk menghadapi Romawi. Rasa putus asa menghantui pikiran para murid Tuhan. Hal yang sangat wajar bila mereka bertanya untuk mengungkapkan perasaan hati mereka yang diwakili oleh Petrus di Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Saudara-saudara yang terkasih, rentetan peristiwa yang diawali dengan khotbah di bukit dilanjutkan dengan perjamuan Paskah terakhir, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dilanjutkan, Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, sampai murid-muridnya menyaksikannya naik ke sorga. Dia menyelipkan pesan yang terpenting, yaitu Yesus Kristus akan datang kembali untuk menuntaskan semua isi Alkitab. Semua ini mulai membuka mata para murid Tuhan, dan perlahan terjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepala mereka. Akhirnya yang tersisa hanyalah kepatuhan, benar-benar ketundukan yang mutlak. Mereka tidak melakukan apapun lagi sesuai dengan yang diperintahkan Yesus Kristus sampai Parakletos datang. Hikmat dari Roh Kuduslah yang menerangi hati mereka semua. Hikmat dari Roh Kuduslah yang menggerakkan mereka semua. Hikmat dari Roh Kuduslah yang memberi mereka kekuatan dan kuasa, sehingga para murid Tuhan tahu apa yang akan mereka lakukan. Dari manusia-manusia yang sangat sederhana berubah menjadi manusia-manusia yang memiliki kuasa rohani, termasuk membuat keajaiban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di malam terakhir sebelum penyaliban, Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya, dan dia memberitahu mereka di Yohanes 14 ayat 19, "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Disinilah rahasia Yesus Kristus yang terbesar.
yang mana dia memulai sebuah misi, kelanjutan dari karya keselamatan. Misi yang diperankannya sebagai kemuliaan penuh sebagai Allah. Misi di mana dia memiliki kembali segala otoritasnya yang selama dia menjadi manusia biasa dikosongkan dari dirinya. Rasul Paulus bersaksi tentang hal ini. Setelah Yesus Kristus naik ke sorga, bahwa Yesus sekarang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Dan seorang pun tidak pernah melihat dia dan dapat melihat dia. 1 Timotius 6 ayat 16. Marilah kita membaca lebih lengkap. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, Yesus kembali memiliki esensi penuh sebagai Allah yang selama ini dikosongkan. Dia adalah Alfa dan Omega, seperti kesaksian Alkitab di Wahyu 1 ayat 8. Yang mempersaksikan Yesus Kristus adalah Allah sebagai pribadi kedua Trinitas. Marilah kita membaca dari Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Yohanes menerima wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya hanya dapat terjadi dikarenakan Yesus Kristus sudah memperoleh otoritasnya kembali secara utuh. Dia sudah dipermuliakan Bapanya kembali. Saat dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Semua telah dipulihkan dan dia menjadi wadah kepenuhan Bapa di dalam dirinya. Dia siap melakukan penugasan akhir dari Bapanya kepadanya. Kekuasaannya yang sedemikian besar dan hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus yang memang dari semula adalah makhluk surgawi seutuhnya, yang tidak ada elemen manusia dunia di dalam dirinya sedikit pun. Kuasa yang diperlihatkannya sedemikian besar. Yesus Kristus yang akan datang dengan awan-awan, dalam artian tidak terlihat mata telanjang. Tetapi ketika dia sedang mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak menaati Injil mengenai dirinya, maka dia akan dinyatakan bagai api yang bernyala-nyala. Bahkan orang akan dipaksa untuk melihat dia. Ini dapat kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8 dan pasal 2 ayat 8. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga dinyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus.
Tuhan kita. Dari 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti hati para muridnya, sekaligus memperlihatkan keberadaan dan kemuliaannya yang sesungguhnya. Marilah kita kembali melihat di Matius 19 ayat 28 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Di kesempatan lain, Yesus Kristus memperjelas jawabannya dengan panjang lebar, yang dapat saudara ikuti di Matius 24 dan 25 dengan perikop khotbah akhir zaman. Akhirnya murid-muridnya mulai paham bahwa kerajaan yang dimaksud Yesus Kristus adalah yang benar-benar dimilikinya dari tempat asalnya yang bukan dari dunia ini. Marilah kita memberi penekanan dengan membaca ulang dari Matius 25 ayat 31 sampai 36. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam khotbah Yesus Kristus sebenarnya tetap mengandung dua penawaran, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dalam artian Dia menawarkan kerajaan duniawi yang sayangnya dunia menolak Dia. Dinding pemisah kerajaan duniawi yang sekarang
atau yang kelak diwujudkannya pada kedatangannya kali kedua dapat kita simak secara seksama di Matius 13. Dari sinilah tampak pergeseran penggenapan nubuat tentang 70 kali 7 masa yang dijabarkan oleh Daniel. Nubuatan ini sama sekali tidak pernah salah, tetapi penggenapannya diatur oleh Allah sendiri. Ini pernah terjadi ketika nubuat kejatuhan kekaisaran Romawi yang dinubuatkan Daniel sebagai kejatuhan yang fatal akibat adanya batu yang menimpa kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat. Kenyataannya, Romawi tetap berdiri sampai tahun 1453 Masehi dan jatuh tidak secara beban impak, melainkan kejatuhan di dalam pertempuran yang panjang dengan pasukan Muhammad II. Dari sini tampak bahwa Romawi akan dibangun dan dibangkitkan kembali dan kejatuhannya oleh Allah sendiri. Setelah mendengar uraian Yesus Kristus, maka para murid bertanya tentang dua hal yang penting yang mewakili pikiran kita semua manusia sampai saat ini. Yang pertama, apa tanda kedatangan Tuhan? Yang kedua, situasi apa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukanlah berarti tidak dapat dilihat orang. Justru yang terjadi adalah seluruh manusia di muka bumi ini dapat melihatnya. Yang tidak kita ketahui adalah kapan waktu itu terjadi. Jadi, di sini kita tidak boleh membatasinya dalam pengertian secara rohani semata. Kita harus tetap sadar bahwa saat ini Yesus Kristus hadir di mana-mana dan mendiami setiap orang Kristen bersama Bapa dan Roh Kudus. Inilah kondisi yang dimiliki setiap orang yang percaya pada saat ini, yaitu kehadiran Tritunggal di dalam hati kita. Dan memanglah harus demikian, dikarenakan Yesus Kristus sudah kembali dalam esensi ilahinya dari masa pengosongan dirinya sebagai manusia dan sekarang sebagai pribadi kedua dari Trinitas yang berada di dalam terang yang tidak berhampiri. Tetapi secara fisik atau jasmani dia tetap berada di sorga. Ketika dia datang ke bumi kembali, maka dia akan datang sebagai fisik manusianya, sama seperti kenaikannya ke sorga yang juga adalah secara fisik. Ini bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dia yang naik ke sorga secara fisik dan ditutupi awan-awan. Maka demikian juga ciri yang pertama kedatangannya juga adalah dengan cara yang sama. Marilah kita membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ciri khas kedua kedatangan Tuhan adalah seperti tertulis di Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur
dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dari dua ciri ini sangat jelas, kedatangan Tuhan tetaplah secara terang benderang. Yang dipersaksikan Alkitab adalah hanya waktunya yang kita tidak pernah tahu. Pengertian waktu inilah yang digambarkan bagaikan pencuri di waktu malam. Seperti kesaksian Alkitab di Matius 24 ayat 43, di Lukas 12 ayat 39, di 1 Tesalonika 5 ayat 2, di 1 Tesalonika 5 ayat 4, di 2 Petrus 3 ayat 10, di Wahyu 3 ayat 3, dan di Wahyu 16 ayat 15. Mengenai waktu inilah yang diminta Tuhan kepada kita agar selalu berjaga-jaga. Sampai disinilah bagian pertama kita, yang akan kita lanjutkan di bagian kedua dengan melihat nubuatan 70 kali 7 masa yang terbagi 3, yaitu 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa, yang kesemuanya meliputi 490 tahun. Selanjutnya, nanti kita juga akan melihat tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus tentang menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menuntaskan pembelajaran kami di bagian pertama ini. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat kami pakai sebagai pegangan kami dalam menapaki kehidupan ini. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.